Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana dan kali ini saya akan membahas tentang kita sudah punya KTP elektronik sejak tahun 2011. Bahkan kini sudah ada identitas kependudukan digital atau yang bisa disebut IKD. Namun, coba jujur, seberapa sering Anda mengurus administrasi dan tetap diminta fotokopi KTP? Fenomena ini adalah mata rantai birokrasi yang belum terputus. Kenapa teknologi canggih tak berdaya untuk melawan selembar kertas? Inilah yang akan kita bedah dan kita tawarkan solusi terintegrasi untuk memutus mata rantai ini. Pertama, mata rantai infrastruktur yang hilang. eKTP seharusnya diverifikasi dengan alat pembaca yang namanya chip. Sayangnya, mayoritas instansi pelayanan publik tidak memiliki yang namanya card reader, atau bisa jadi alatnya rusak. Nah, dari sinilah tidak bisa membaca data digitalnya. Mereka kembali ke cara yang paling mudah, yaitu meminta fotokopi KTP untuk arsipnya. Yang kedua, mata rantai regulasi dan budaya yang kuno. Banyak bank atau kantor pemerintahan masih memiliki SOP internal yang mewajibkan bukti fisik atau kertas. Mereka takut melanggar aturan internal jika tidak ada salinan fisiknya. Sehingganya fotokopi ini masih menjadi alat bukti dokumen yang sah. Ketiga, kegagalan integrasi data lintas sektor. Meskipun Dirjen Capil telah bekerjasama dengan ribuan lembaga, integrasi API untuk verifikasi NIK yang real time belum universal. Instansi yang belum terintegrasi API tidak menjamin keaslian data sehingga fotokopi tetap jadi pertolongan pertama. Solusi untuk memutus mata rantai fotokopi ini adalah dengan memasarkan IKD atau identitas kependudukan digital, bukan hanya sebagai aplikasi tetapi sebagai standar operasional baru yang didukung regulasi yang kuat. Yang pertama, pemasaran regulasi puncak. Pemerintah wajib mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres atau surat edaran Mendagri yang diperbarui yang mewajibkan verifikasi digital melalui NIK atau IKD dan melarang keras permintaan fotokopi sebagai syarat administrasi dasar, sehingganya ini dapat memutus rantai regulasi yang kuno. Lalu yang kedua, pemasaran infrastruktur. Wajibkan scanner IKD. Memasarkan solusi IKD yang menggunakan QR kode dinamis jauh lebih unggul dan aman. Pemerintah harus mewajibkan instansi bukan lagi beli card reader yang mahal, tetapi berinvestasi pada aplikasi scanner IKD atau API untuk verifikasi real time ke Dukcapil. Dan yang terakhir, ketiga adalah pemasaran insentif dan edukasi. Kita harus memasarkan IKD ke masyarakat dan petugas, berikan insentif atau jalur cepat bagi pengguna IKD. Edukasi petugas agar percaya bahwa data verifikasi digital yang jauh lebih valid daripada fotokopi yang rentan dipalsukan. Dari sini, mari kita hitung potensi pasar IKD sebagai pemutus rantai. Yang pertama adalah TAM atau Total Addressable Market. Seluruh penduduk Indonesia yang wajib KTP itu di usia 17 tahun ke atas. Berdasarkan data Dukcapil, ini mencapai lebih dari 200 juta penduduk. Lalu yang kedua ada SAM, Serviceable Addressable Market. Penduduk yang memiliki smartphone dan akses internet itu adalah syarat utama IKD. Data terkini menunjukkan ada sekitar 194 juta pengguna smartphone di Indonesia. Ini adalah target pasar yang realistis yang dilayani IKD. Lalu yang terakhir ada yang ketiga, yaitu SOM atau Serviceable Obtainable Market. Target aktivasi IKD dalam 1-2 tahun ke depan, pemerintah menargetkan percepatan kita harus mencapai minimal 50% dari wajib KTP di banyak daerah atau secara nasional. Menargetkan 30 juta hingga 50 juta aktivasi IKD dalam waktu dekat. Fakta bahwa surat edaran larangan fotokopi sudah ada sejak tahun 2013, namun masih diabaikan. Ini membuktikan bahwa solusinya bukan lagi di teknologi, melainkan di penegakan regulasi dan pemasaran yang revolusioner. Kita harus dorong pemasaran regulasi yang tegas. Inilah cara kita memutus mata rantai birokrasi yang paling konyol yang memboroskan kertas dan waktu. Kemenangan bagi IKD adalah kemenangan bagi efisiensi nasional dan keamanan data. Mari kita dukung penuh revolusi digital sejati.